bagaimana kita menetapkan tersangka sementara pemiliknya itu Sofian itu sendiri. Dan hal itu sudah dilakukan gugatan berkali-kali karena dia karena saudara Sofian itu melakukan gugatan tidak memakai pengacara, otomatis ada kekurangan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Burlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas seputaran permohonan pra peradilan, di mana di konten-konten kita sebelumnya kita telah membahas permohonan pra peradilan. Namun kegiatan kita pada hari ini dari kantor hukum Dian Burlian, kita akan memenuhi panggilan sidang perdana di Pengadilan Negeri Muara Bulyan terkait dengan permohonan kita, satu kepada Kapolri, Polda Jambi, dan Polres Batanghari. Untuk termohon dua, Pemerintahan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Jambi, dan Kejaksaan Kabupaten Batanghari. Inti dari permohonan gugatan kita ini adalah terkait penetapan tersangka dan penahanan terhadap tersangka. Di dalam permohonan pra peradilan kita kali ini dimohon oleh keluarga tersangka, bukan oleh tersangka. Nah, kemudian sidang perdana ini akan kita jadwalkan itu di jam 9.00, namun kita mengingat ada beberapa kru kita atau tim kita yang belum hadir di kantor, maka kita mohon kepada panitera pengganti untuk menjadwalkan sidang pra peradilan perdana ini pada jam 10. Oke, untuk lebih detailnya kita segera mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Muara Bulyan. Hadirin mohon diri, majelis masuk ke ruang sidang. Sidang pra pidana nomor 2/2022 MDN bersama pemohon Suhaimi bin Ahmad, pemohon 1 Kapolri Polda Jambi Kabupaten Batanghari Kasat Reskrim, dan pemohon 2 kejaksaannya ditanyakan kepada umum. Pihak pemohon yang hadir siapa? Yang bersangkutan atas nama Suhaimi. Suhaimi, silakan dilengkapi kembali identitasnya dulu, diperlihatkan. Berikut kuasanya juga. Dari pemohon 1, soalnya silakan dilihat dulu. Kalau handphonenya dimasukkan, ini pelan-pelan saja. Untuk kuasa dari pemohon, saya gunakan sudah, ya.
saya kembalikan untuk KTP pemohon. Silakan dari pemohon 1. Ini surat yang dipakai oleh Kapolres ya. Kemudian ditujukan kepada siapa? Nggak, maksud saya saudara hadir sebagai siapa? Sebagai kasih tugas. Ada surat tugasnya? Kita mewakili dari ibu, cuma ibunya saya Kapolres. Oh, berarti dengan demikian sebenarnya saudara belum bisa untuk hadir dalam persidangan ini karena legal standingnya belum saudara penuhi, berarti surat tugasnya belum ada, gitu ya. Jadi sebenarnya selain saudara bawa dulu, saudara itu surat itu sudah ada dari Kapolres untuk persidangan ini, tapi untuk saudara hadir dalam persidangan ini belum dipenuhi, yaitu surat tugasnya yang membuat identitas saudara sebagai siapa dalam itu dan kapasitasnya apa, jabatannya apa belum dimuat. Jadi sebenarnya walaupun sudah di situ, karena tadi kita belum cek, kita anggap belum hadir ya termohon 1. Kemudian tadi sudah dipanggil juga untuk termohon 2-nya adalah kejaksaan. Kejaksaan juga tidak hadir ya. Walaupun sebenarnya tadi pemberitahuannya diberikan melalui panitia pengganti, cuma tidak dilakukan secara tertulis, jadi kita anggap juga tidak hadir dalam persidangan pertama ini. Jadi untuk lanjutnya persidangan ini kita masih melakukan pemanggilan terhadap termohon 1 dan termohon 2, ya, begitu ya. Jadi nanti diberitakan kepada panitia pengganti untuk meneruskan kepada jurusita pengadilan untuk melakukan panggilan kedua kepada termohon 1 dan termohon kedua. Untuk sidang kedua di hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 dengan nanti dibikin catatan dalam kertas panggilannya untuk selanjutnya langsung dimuat jawaban keterangan dari termohon 1 termohon 2. Pasti sudah terima surat permohonan dari pemohon kan? Nah itu langsung nanti dibawa pada saat itu juga. Jadi kita ini kan 7 hari nih setelah dilakukan pemeriksaan dari bacaan permohonan. Jadi surat permohonan belum dapat kita baca dulu ya, ada pemeriksaan identitas. Jadi paham ya, walaupun saudara duduk di situ kita anggap tidak hadir, tapi nanti perintah relasinya dimuat untuk selanjut yang membawakan jawabannya atas permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon terkait dalam hal ini. Sebelum sidang ditunda ada yang sampaikan? Cukup ya. Jadi nanti tolong dilengkapi selanjutnya untuk termohon 2 juga jadi dilengkapi ya. Sidang dibuka kembali tanggal 29 Desember 2022 dengan perintah pemohon hadir dan panggilan kepada termohon 1 dan 2. Sidang selesai dan ditutup. Sahabat literatur hukum sekalian dimanapun Anda berada, pada hari ini kita pelaksanaan sidang pra peradilan permohonan terhadap Kapolres Batanghari dan Kejaksaan di Batanghari, di mana dalam inti gugatan kita itu menuntut bahwa penetapan tersangka terhadap tersangka Supian tidak sah, kemudian penahanan yang dilakukan oleh kejaksaan tidak sah karena bertentangan dengan pasal 81 KUHP tentang prajudisial. Yang kedua, posisi sertifikat nomor 25 tidak berada tumpang tindih dengan tanah miliknya Supian. Jadi bagaimana kita menetapkan tersangka sementara pemiliknya itu Supian itu sendiri? Dan hal itu sudah dilakukan gugatan berkali-kali karena dia karena saudara Supian ini melakukan gugatan tidak memakai pengacara, otomatis ada kekurangan di sana. Namun saat ini mereka dan kita sudah sepakat untuk mendampingi Supian sampai akhir. Apapun terkait dengan perkara Supian ini, kantor hukum Dian Berlian kan bertanggung jawab. Hanya hari ini kita sidang pertama, namun para termohon tidak hadir. Ini yang jadi permasalahan kita. Mereka tidak fair dengan kita. Kemudian mereka tidak hadir sengaja mengulur-ulur waktu. Karena dengan waktu diulur kita ini kan sidangnya cuma 7 hari. Dengan demikian nanti harapan mereka perkara kita ini gugur, tidak ada keputusan atau nanti ditetapkan oleh majelis hakim gugur karena lampau waktu. Tapi kita punya trik lain. Kita tetap semangat dan berupaya nanti tetap sampai putus. Apabila nanti di sidang berikutnya ini termasuk sidang pemohon terhadap terdakwa Supian ini tidak dilaksanakan pada hari Rabu, maka kita punya waktu 1 minggu ke depan. Artinya tetap pra peradilan kita ini, permohonan pra peradilan kita ini besar kemungkinan dikabulkan dan sampai putus sidang. Itulah sahabat literatur kegiatan kita hari ini sudah kita laksanakan dan kita akan menunggu sidang berikutnya ya Pak pemohon. Ini tanggal
29 katanya, kalau salah hari Kamis ya. Nanti hari Kamis kita akan upload kembali terkait perkembangan pra peradilan ini. Itulah tadi kegiatan kita dari kantor hukum Dian Burlian dan partner pada hari ini di Pengadilan Negeri Murobulian telah kita saksikan bersama, di mana di sidang perdana ini pihak termohon maupun termohon 1 dan termohon 2 tidak hadir. Kita tunggu sampai jam 1, kemudian setelah kita isoma, istirahat siang, sholat dan makan, kemudian di jam 1-nya kita tunggu juga termohon 1 dan termohon 2 tidak hadir. Setelah kita memasuki ruangan sidang untuk dilanjutkan proses persidangan dan pembacaan permohonan kita, maka termohon 1 hadir, namun setelah dicek legalitasnya dan untuk mewakili sebagai institusi Polri tidak terpenuhi, walaupun mereka hadir dan duduk di depan kita sebagai pemohon, namun kehadirannya dianggap tidak hadir karena tidak memenuhi persyaratan legalitas formal. Jadi pada sidang kita tadi, kegiatan kita tadi yang telah kita saksikan itu sidang perdana, kemudian termohon 1 dan termohon 2 tidak hadir, namun pada sidang berikutnya pada tanggal 29 hari Kamis, walaupun mereka tadi dianggap tidak hadir, tapi dimohonkan oleh majelis hakim untuk membuat jawaban dari permohonan kita langsung, dan kita akan membuat memberikan daftar bukti dan bukti pada hari Kamis itu di tanggal 29, walaupun selesai dia membaca nanti jawaban dari tergugat 1 dan tergugat 2 atau termohon 1 dan termohon 2, kita langsung menyerahkan barang bukti beserta daftar barang bukti. Karena mengingat permohonan pra peradilan ini diperiksa oleh hakim tunggal dengan waktu 7 hari kerja. Jadi kita mengejar waktu, kita juga tidak menghadirkan saksi ahli dan kita juga tidak menghadirkan saksi ahli lain. Nanti setelah kita menyerahkan barang bukti dan daftar barang bukti nanti, kita mungkin sekalian memberikan kesimpulan agar sidang berikutnya diambil keputusan oleh majelis hakim. Namun sebelum saya akhiri kegiatan kita pada hari ini terkait dengan sidang permohonan pra peradilan terhadap penetapan tersangka dan penahanan terhadap saudara Sofyan bin Ahmad, maka ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel kami ini dengan cara subscribe, like, komen, and share, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru dari literatur hukum. Kalaupun ada saran dan pendapat, silahkan tulis di kolom komentar, pasti akan kita pertimbangkan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan konsultasi, silahkan ditulis di kolom komentar, pasti akan kita jawab. Kalau nanti dia bentuk pertanyaan, kita jawab satu persatu. Kalau nanti dia bentuk saran, akan kita ikuti. Kalau dia bentuk kritik, yang penting kritik bersifat membangun, maka akan kita pertimbangkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.